Jelas Ustaz, alhamdulillah. Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Asatidzah dan ikhwah sekalian, hayyakumullah wa bayyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesehatan. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan pada jasad kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat ketika banyak saudara kita hari ini yang mungkin merasakan atau mendapatkan musibah berupa penyakit. Wa rudda alayya ruhi, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh kita setelah Allah wafatkan kita. Ini di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki dan menyempurnakan amal saleh kita di hari ini. Wa adzina li fi dzikri, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk beribadah di awal hari kita dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah bagi laki-laki misalnya. Atau kita sudah menyempurnakan dengan zikir pagi kita, azkarus sabah. Lalu kita lanjutkan alhamdulillah pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian kita, talabul ilmi kita. Maka ini adalah rentetan kenikmat yang Allah berikan. Allah perkenankan kita untuk bisa beribadah. Karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala begitu mahal. Taufik dan hidayah Allah begitu berharga bagi kehidupan kita. Sehingga kita berada di rel kebaikan. Kita masih di rel yang istiqamah untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah asatidzah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan materi kita di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran lil Imam Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sudah masuk pada pasal yang ke-8, alhamdulillah. Setelah kita menjelaskan tentang hukum tentang basmalah di pertemuan yang lalu, kita akan masuk pada pasal yang ke-8, faslus tsamin, yang ini menjelaskan tentang tadabbur ya di dalam membaca Al-Qur'an. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل. فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة. Bahwa disyariatkan ketika seseorang membaca Al-Quranul Karim, maka dia membacanya dalam keadaan khusyuk dan tadabbur. Jadi kita perlu membedakan makna khusyuk dan makna tumakninah. Termasuk di dalam ibadah salat kita, ada namanya khusyuk, ada namanya tumakninah. Bahwa tumakninah merupakan bagian dari rukun salat, adapun khusyuk ini bukan bagian dari rukun salat. Cuman akan mempengaruhi pahala di dalam ibadah salat kita. Nah, mudahnya kalau tumanina itu adalah ya pelan, tenang, tidak tergesa-gesa. Adapun khusyuk adalah istihdarul qalb. Istihdarul qalb. Jadi khusyuk di sini adalah menghadirkan hati kita. Dan mentadabburi, maksudnya adalah merenungkan ayat yang kita baca. Terjemahannya. Kemudian kita merenungi dengan kita membaca tafsirnya. Nah, ini maksudnya. Jadi disyariatkan ya, atau sesuatu yang ditekankan bagi seorang yang membaca Al-Quranul Karim untuk khusyuk dan tadabbur ketika membacanya. Menghadirkan hatinya ketika dia membaca Al-Quran. Jangan sampai lisan dia membaca, tapi pikiran dia ke urusan yang lain. Jangan sampai lisan dia muraja'ah, tilawah, tapi pikiran dia tentang urusan dia yang lain. Tentang dunianya, urusan keluarganya, urusan pribadinya. Nah, atau sambil ngaji tapi banyak angan-angan yang dia pikirkan. Naam. Waddalilu waddalailu alaihi aktsaru min an tuhsar. Ya, banyak sekali dalilnya yang menjelaskan tentang untuk penekanan ya, untuk mentadabburi dan di saat membaca Al-Qur'anul Karim. Wa ashharu wa azharu min an tuzkar. Ya, intinya dalilnya sangat banyak. Ya, dan tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Karena apa? Dalilnya begitu banyak dan contoh dari ulama salaf kita sangat-sangat banyak akan anjuran ketika kita membaca Al-Quran harus khusyuk dan tadabbur. Fahuwa al-maqsudul matlub. Nah, kenapa? Karena pada hakikatnya khusyuk dan tadabbur di dalam membaca Al-Quran ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi tansyarihu as-sudur. Dengan kita khusyuk dan tadabbur di dalam membaca Al-Quran, ya, akan memberikan kelapangan di dalam hati kita. Ya, Allah akan bukakan taufik dan hidayah di dalam hati kita ketika kita membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tadabbur. Nah, wa tastanirul qulub. Dengan kita khusyuk dan tadabbur juga, kata Imam Nawawi, akan memberikan atau akan menyinari hati-hati kita. Qala Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Ya. Tidakkah mereka itu menghayati atau mentadabburi Al-Quran ini? Ini Allah memberikan pertanyaan
agar kita jawab. Apakah kita ini nggak membaca Al-Quran dengan tadabbur? Apakah kita ini membaca Al-Quran tidak dengan khusyuk? Nah, afala yatadabbarun Al-Quran. Ya, di dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afala yatadabbarun Al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau memang sudah hatinya ini sudah terkunci. Hatinya ini sudah keras dengan dosa. Sehingga sulit untuk tadabbur dan khusyuk di dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, maka ikhwah sekalian, harusnya ya kita ini terutama para huffazul Quran, para muallimin Al-Quran wa muallimat Al-Quran, yang kita ini sudah intens interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, ya kenapa kita nggak merasakan lazzatul Quran, halawatul Quran? Kenapa kita nggak bisa atau nggak pernah merasakan manisnya dan lezatnya Quran ini? Ya di antara faktor utamanya karena kita nggak pernah khusyuk. Ya, tanpa kita membaca pun, mendengarkannya aja Allah akan turunkan rahmat untuk kita semua. Sebagaimana Allah firmankan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, maka apabila dibacakan kepadamu Al-Quran, فَاسْتَمِعُوا, maka Allah perintahkan kita untuk betul-betul mendengarkan. Apa yang dibaca, dicermati, istami'. Istama'a yastami'u dengan sami'a yasma'u itu beda. Sami'a yasma'u itu cuma mendengar. Tapi istama'a yastami'u mendengar dengan cermat. Ya, maksudnya teliti. Tidak ada kalimat yang terlewat. Tidak ada huruf yang terluput. Wa ansitu. Dan kita disuruh diam. La'allakum turhamun. Agar Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian. Nah, dengan mendengarkan saja, itu akan mendatangkan rahmat Allah. Maka jelas kata Imam Nawawi rahimahullah, orang yang khusyuk dan tadabbur di dalam membaca Al-Quran, itu akan tansyarihus sadr wa tastanirul qalb. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyinari hatinya dan melapangkan dadanya. Nah. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu Muhammad, maksudnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilaika mubarak. Ya, kitab ini adalah penuh keberkahan, mubarak. Ya. Atau Al-Quran ini adalah kitab yang diberkahi. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim bukan hanya sekedar dibaca. Tapi apa? Liyadabbaru ayatihi. Untuk ditadabburi ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Ya, kemudian juga untuk apa? Menjadi pengingat bagi orang-orang yang berakal. Ya. Menjadi pelajaran buat orang-orang yang berakal. Wal ahaditsu fihi katsirah wa aqawilus salaf fihi masyhurah. Ya, banyak hadis dan perkataan ulama salaf kita tentang masalah khusyuk dan tadabbur ini, ya. Wa qad bata jama'atun
وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح. Ya, banyak sekali di antara kelompok ulama-ulama salaf kita ini, mereka itu ya membaca Al-Qur'anul satu ayat saja, yatluna ayatan wahidah, yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila sabah. Mereka mentadabburi ayat itu diulang berkali-kali ya dari malam sampai subuh. Maksudnya mereka bergadang hanya untuk mentadabburi satu ayat. Allahu akbar. Ya, وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة ومات جماعات منهم حال القراءة. Kata Imam Nawawi, ya, dan sungguh ya, banyak di antara ulama salaf kita ya, yang ketika mentadabburi ayat-ayat Al-Quran sa'iqa, mereka itu pingsan. Wa mata jama'atun minhum hal al-qira'ah, dan sebagian yang lain ya meninggal dunia saat membaca Al-Quranul Karim. Naam. Wa qad rawayna an Bahz ibn Hakim, ya, dan sungguh telah diriwayatkan kepada kami dari Bahz ibn Hakim, naam, anna Zurarata ibn Awfa at-tabi'i al-jalil radhiyallahu anhu أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا قال بهز فكنت في من حمله. Allahu Akbar. Jadi ini kisah unik ya, ikhwah asatidzah sekalian, yang kita pikir-pikir sepertinya nggak terjadi, tapi subhanallah di kalangan ulama salaf kita terjadi. Walaupun semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kisahnya ini menarik bahwa ada seorang tabi'in bernama Zararah ibn Awfa. Ini seorang tabi'in yang sangat mulia. Beliau mengimami pada suatu salat, yaitu di salat subuh, fi salatil fajr. Nah, lalu beliau ini membaca surat Al-Muddathir. Nah, ketika sampai di ayat فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ, yang artinya apabila sangkakala ditiupkan, ya, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, maka itulah hari yang serba sulit, yaumun asir. Jadi ketika sangkakala telah ditiupkan oleh malaikat, maka sejak saat itulah hari yang sangat-sangat berat bagi manusia. Naam, itu masuknya tanda hari kiamat ya. Kharra maitan. Nah, setelah membaca ayat ini, Zurarah ibn Awfa ini tiba-tiba pingsan dan meninggal dunia. Kharra maitan. Jadi beliau itu tiba-tiba tersungkur dan meninggal. Qala Bahz fakuntu fi man hamalah. Loh, mungkin kita sebagian menganggap ini adalah cerita, hanya cerita dongeng, cerita fiksi belaka. Tapi kesaksian Bahz ibn Hakim, fakuntu fi man hamalah, maka aku adalah salah seorang yang membopong beliau saat beliau itu meninggal. Jadi ada bukti dan saksi. Ada bukti atau saksi hidup yang Bahz ini melihat langsung bagaimana ya
Zurarah ibn Awfa ini seorang tabi'in yang mulia. Beliau membaca ayat ini tersungkur dan meninggal dunia. Ini saking ta'zimnya para ulama salaf kita terhadap Al-Quranul Karim. Jadi mereka ini betul-betul mengagungkan Al-Quran ini. Mereka tahu yang berbicara ini adalah Rabbul Alamin. Mereka tahu apa yang disampaikan di dalam Al-Quran ini semuanya mu'jizat dan benar. Mereka tahu bahwa Quran ini adalah wahyu. Adalah nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada umat Islam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini yang hari ini, ya, jangankan sampai di level ini, gitu ya. Tapi banyak di antara kita futur di dalam proses menghafalkan Al-Quran. Banyak sekali di antara kita yang mungkin merasa gampang malas di dalam belajar Al-Quran. Banyak sekali di antara kita yang awal-awalnya membakar semangatnya, tiba-tiba redup di tengah jalan. Ini di antara muskilahnya atau masalahnya, kurangnya ta'zim di hati kita terhadap Al-Quranul Karim. Masih sudut pandang kita bahwa Quran ini hanya sesuatu yang perlu kita hafal saja. Hanya sesuatu target dunia yang perlu kita kejar. Kita nggak pernah menganggap bahwa Quran ini adalah kalamullah. Bukan makhluk yang berbicara, ini adalah Rabbul Alamin. Nah, ini perlu kita renungkan, ikhwah dan asatidzah sekalian. Bahwa kita melihat bagaimana ulama salaf kita. Ya, ini bukan hanya sebatas cerita, bahkan saksi hidupnya pun ada. Dan ini diriwayatkan oleh ulama kita. Ya. Jadi bagi kita yang hari ini gampang futur di dalam belajar Al-Quran atau meremehkan bahkan Al-Quranul Karim, maka sekali lagi ada yang bermasalah di dalam ta'azim, di dalam hati kita terhadap Al-Quranul Karim. Kita kurang mengagungkan. Kita kurang mengenal lebih dekat lagi apa isi Al-Quran itu. Nah, kita lanjutkan. وكان أحمد ابن أبي الحواري رضي الله عنه وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق. Jadi ada seorang ulama salaf juga, ya, yang bernama Ahmad ibnu Abil Hawari. Naam. Enak banget ya. Kayak dunia milik kita. Wa huwa raihanatus Syam. Ya, beliau ini dijuluki sebagai salah satu orang yang terkenal di Syam, ya. Raihanatus Syam. Jadi ulamanya Syam atau pemukanya Syam. Ya. Qala Abul Qasim Al-Junaid rahimahullahu taala. Ini menurut siapa? Menurut Abul Qasim Al-Junaid. Idza quri'a indahul Qur'an, menariknya ketika Ahmad ibnu Abil Hawari ini dibacakan Al-Quranul Karim, di sisinya yasihu wa yas'aq. Responnya gimana? Ya, saking ta'zimnya beliau terhadap Al-Quran. Ketika dibacakan Quran, yasih. Beliau ini berteriak. Wa yas'aq. Dan tiba-tiba pingsan. Jadi maksudnya gimana? Bahwa ketika Ahmad ibn
Abil Hawari dibacakan Al-Quranul Karim, itu beliau tuh histeris gitu. Jadi seperti mendengarkan sesuatu yang betul-betul dahsyat. Jadi beliau tuh histeris tiba-tiba. Nah, beliau tuh kayak shock begitu. Ketika didengarkan Al-Quranul Karim. Diperdengarkan Al-Quranul Karim. Dan beliau setelah itu pingsan. Ya, sebagaimana kita mungkin hari ini ketika ada kabar yang datang kepada kita, misalnya tiba-tiba kita dikabarkan ya sama pihak kepolisian, kita nggak punya kasus, nggak punya apa, kita dipenjara seumur hidup misalnya. Apa respon kita? Kita akan kaget, shock, dan bisa pingsan. Paling tidak lemas sudah. Ketika kabar itu datang kepada kita. Atau misalnya, awalnya hanya penyakit yang ringan di dalam tubuh kita. Setelah kita periksa, ternyata itu adalah kanker yang mungkin sudah ganas misalnya. Atau penyakit yang awalnya ringan, tiba-tiba setelah diagnosa dokter, harus dipotong misalnya. Maka hal-hal seperti ini kan membuat kita histeris. Membuat kita shock. Membuat apa? Kita ini bisa pingsan. Tapi beda dengan ulama salaf kita yang satu ini, Ahmad ibn Abil Hawari. Kalau Quran yang dibacakan, beliau itu histeris, akan berteriak. Dan beliau apa? Beliau pingsan. Nah, ini bukan teriakan yang disengajakan tentunya. Ini seperti respon bentuk ta'zim yang luar biasanya beliau di dalam hatinya terhadap Al-Quranul Karim. Maka di sini akan dikritiki oleh ulama kita sebagian, tapi nanti akan disebutkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Abi Dawud, disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud, wa kana Al-Qasim Ibnu Uthman Al-Ju'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya seorang ulama Qasim Ibnu Uthman Al-Ju'i, ini ulama besar ya, yungkiru dzalika ala Ibni Abil Hawari, bahwa Al-Qasim Ibnu Uthman Al-Ju'i, beliau mengingkari perbuatan Ibni Abil Hawari karena terlalu berlebihan, kata beliau. Wa kana al-Ju'i fadilan min muhadditsi ahli Dimashq. Dan kita tahu bahwa Al-Ju'i merupakan orang yang sangat mulia, salah satu dari muhadditsnya ahlu Dimashq. Maksudnya muhadditsnya Syam. Yuqaddimu fil fadli ala Ibni Abil Hawari. Ya. Bahwa kata beliau, kemasyhuran Al-Ju'i ini melebihi kemasyhuran Ibni Abil Hawari. Qala wa kadzalika ankarahu Abul Jauza wa Qais ibnu Habtar wa ghairuhuma. Dan ini juga diingkari oleh sebagian ulama kita, di antaranya adalah Abul Jauza wa Qais ibnu Habtar dan ghairuhuma. Naam. Qultu, maka Al-Imam Nawawi berkomentar, was-shawabu 'adamul inkar illa 'ala man i'tarafa bi annahu yaf'aluhu tasannu'an wallahu ta'ala a'lam. Maka Imam Nawawi berkomentar, ini sebenarnya sah, boleh saja. Ini benar apa yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Abil Hawari ini. Ya, kita nggak perlu mengingkarinya. Kecuali kita mengetahui ada seseorang yang demikian, tapi dia melakukannya itu dibuat-buat, disengaja. Nah, ini yang baru kita ingkari. Tapi menariknya Ibnu Abil Hawari ini, beliau itu spontanitas. Responsifnya demikian. Kalau sudah dibacakan Al-Quran, beliau akan histeris berteriak, lalu beliau akan pingsan. Nah, Allahu ta'ala a'lam.
Ini permasalahan yang tentunya nggak perlu kita kulik ya. Tapi yang paling penting bagi kita, lihatlah potret ulama salaf kita ini, ikhwah dan asatidzah, bagaimana mereka itu betul-betul menanamkan di dalam hati mereka keagungan terhadap Al-Quranul Karim. Ya. Maka kita kalau sudah sampai di level ta'zim, ya, kita nggak akan pernah putus di dalam perjuangan kita bersama Al-Quranul Karim. Naam. وقال السيد الجليل ذو الوهاب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله عنه. Ya. Berkata yang mulia, ya, seorang yang memiliki banyak kelebihan, wal ma'arif, dan pemilik banyak wawasan, maksudnya ahli ilmu begitu, yang bernama Ibrahim Al-Khawwas. Dawa'ul qalbi khamsatu asya. Nah, ini beliau memberikan tips yang bisa kita terapkan, bahwa obatnya hati itu ada pada 5 hal. Pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Nah, ini kita garis bawahi. Yang pertama, obat hati kita itu adalah membaca Quran dengan tadabbur. Ya, sekali lagi, kenapa kita hari ini tidak merasakan manisnya bacaan Quran? Padahal bukan hanya 1 juz yang kita baca, sekian juz. Tapi kita nggak merasakan halawah, manisnya Al-Quran ini. Salah satu faktornya adalah apa? Ya, kita kurang mentadabburi Al-Quranul Karim. Maksudnya tidak betul-betul merenungkan dan memahami apa yang kita baca. Ya. Salah satu wasilah tadabbur adalah paham apa yang kita baca. Nah, termasuk misalnya tadi masalah khusyuk. Ya, kita nggak akan khusyuk kalau misalnya kita nggak paham apa yang kita baca. Dan ini juga berkaitan di dalam sholat kita. Ya, kita nggak akan sulit untuk khusyuk di dalam sholat kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita baca. Misalnya pada surat Al-Fatihah. Ya, bayangkan kalau kita merenungkan dan betul-betul ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita betul-betul berdoa, meminta kepada Allah. Begitu juga setiap tasbih atau setiap zikir yang kita lantunkan, yang kita ucapkan di setiap gerakan salat kita, maka ini akan mendatangkan khusyuk. Begitu juga saat membaca Al-Quranul Karim. Maka ini PR buat kita semua, bahwa pentingnya kita ini belajar bahasa Arab agar kita bisa lebih mentadabburi dan khusyuk di dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, bagi kita juga sebagian yang memiliki suara yang indah. Ya, jangan sampai suara indah itu ternyata tidak sesuai pada tempatnya. Maksudnya bagaimana? Ya, banyak di antara kita ya berusaha meninggikan suaranya, tapi ternyata ayat itu tidak cocok untuk kita tinggikan karena tidak sesuai dengan maknanya. Atau kita pakai nada-nada yang mungkin mengarah kepada eh, apa namanya, dahsyatnya hari kiamat misalnya. Tapi ternyata kita pakai nada yang sebaliknya. Nah, ini juga mempengaruhi dalam bacaan Al-Quran kita. Nah, lalu yang berikutnya wa khala'ul batan. Yang berikutnya adalah bentuk dari obat bagi hati manusia itu adalah mengkosongkan perutnya. Nah, berarti mafhum mukhalafah dari kalimat ini, bahwa orang yang suka makan, terlalu banyak makan, yaitu akan mengeraskan hati dia. Dan ini juga terjadi di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ya sangat membenci orang-orang yang perutnya buncit. Ya, maksudnya apa? Itu tanda dia itu banyak makan. Ya. Maka ikhwah sekalian, bentuk
obat bagi hati adalah mengkosongkan perut. Ya, makanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Wa qiyamul lail. Kemudian qiyamul lail. Wa tadarru' 'inda as-sahr. Ya, kemudian apa? Berdoa di waktu sahur. Yaitu bangun di waktu sahur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mujalasatus salihin. Wa mujalasatus salihin. Yang terakhir, ya, duduk atau bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Nah, jadi kalau hati kita ini galau, coba perhatikan 5 hal ini. Kalau hati kita rasanya sumpek, coba deh kita lihat atau kita coba lakukan di antara 5 hal ini yang disebutkan oleh Ibrahim Al-Khawwas. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Faslun. Qad qaddamna fil fasli qablahu al-hatha 'ala at-tadabbur. Ya, sebagaimana yang telah kita atau yang telah disuguhkan oleh Al-Imam Nawawi pada pasal sebelumnya, al-hatha 'ala at-tadabbur, yaitu dorongan untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Wa bayana mawqi'ihi. Kemudian juga bagaimana Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang kedudukan orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur dan khusyuk. Wa ta'aththur as-salafi bihi. Kemudian juga bagaimana pengaruhnya ulama salaf kita dengan tadabbur ini. Wa rawaina an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan kepada kami dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengulang-ulang satu ayat sampai datangnya waktu subuh, sampai pagi. Wal ayat, apa ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau ya Rabb menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau ya Allah mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح. Bahwa Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengulang sebuah ayat hingga pagi juga. Ayatnya apa? Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Surah Al-Jathiyah. Am hasibal ladzina najtarahu sayyi'at. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka itu sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa mahyahum wa mamatuhum. Kehidupan mereka dan kematian mereka, maksudnya apakah orang-orang yang melakukan atau yang berbuat dosa itu sama, atau mereka merasa bahwa perlakuan Allah terhadap mereka dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama, baik kehidupan dan kematian mereka? Ya. Ini diulang oleh Tamim Ad-Dari berulang kali ayat ini. Beliau berusaha merenungkan dan mentadabburi ayat ini, bahwa Allah berfirman, apakah sama orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang bermaksiat, yang melakukan keburukan, dengan orang yang beriman dan beramal saleh itu? Apakah Allah memperlakukan yang sama dengan mereka?
baik kehidupan dan kematian mereka, tentunya nggak akan sama. Sa'ama yahkumun. Ya, alangkah buruknya penilaian mereka itu. Maksudnya mereka menganggap itu sama, padahal beda. Nah, ya, tentunya ikhwah sekalian ini bentuk ayat-ayat yang memang perlu kita renungkan juga. Sebagaimana ulama salaf kita, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merenungkan hal seperti ini. نعم وعن عباد ابن حمزة قال دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Diriwayatkan dari Abbad ibni Hamzah, ia berkata, aku pernah mengunjungi Asma radhiyallahu anha ketika sedang membaca Al-Quran, dan dia membaca famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kita, wa waqana adzabas samum, dan Allah menjauhkan atau melindungi kita, memelihara kita dari azab neraka. As-samum. Naam. Fawaqafat 'indaha. Maka Abbad ini ya terdiam di sisi Asma ketika membaca ayat tersebut. Faja'alat tu'iduha wa tad'u. Lalu Asma ini mengulang-ulang ayat tersebut dan berdoa kepada Allah. Fatala alayya dhalik. Ya. Fadhahabtu ila suqi faqadaitu hajati thumma raja'tu wa hiya tu'iduha wa tad'u. Allahu akbar. Nah, jadi kisahnya ikhwah dan asatidzah sekalian, ya, bahwa Abbad ibni Hamzah ini ingin menemui Asma. Ya. Tiba-tiba ketika dia datang, ternyata Asma ini sedang membaca Al-Quran. Lalu di surat At-Tur, beliau berhenti dan mengulang ayat itu. Ayatnya berbunyi, فَمَنَّ alaina wa waqana عَذَابَ السَّمُومِ. Waqafat indaha, maka akhirnya Abbad ibni Hamzah ini terdiam di sisinya Asma tadi. Dan Asma pun berhenti di ayat ini. Faja'alat tu'iduha wa tad'u. Dan Asma ini radhiyallahu anha mengulang ayat itu dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membaca ayat tersebut. Fatala alayya dzalik. Ya, yang mungkin awalnya Abbad ibn Hamzah ini ingin mengajak Asma mungkin untuk pergi untuk menunaikan hajat. Tapi karena kata Abbad ibn Hamzah, fatala alayya dzalik. Kata Abbad bahwa ini terlalu lama membacanya. Jadi saking lamanya, fadhahabtu ila suq. Maka Abbad pun akhirnya meninggalkan Asma dan beliau pergi ke pasar. Faqadaitu hajati. Maka beliau menunaikan hajatnya, membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh beliau. Thumma raja'tu wa hiya tu'iduha wa tad'u. Ketika aku pulang dari pasar, selesai nih dari pasar. Ya tentunya orang kalau ke pasar itu waktunya nggak cepat ya, lama karena dia membeli barang ini barang itu. Ternyata ketika dia kembali lagi, Asma radhiyallahu anha masih melakukan hal yang sama. Mengulang-ulang ayat itu dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waruwiyat hadhihi al-qissah an Aisyah radhiyallahu anha, dan kisah ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Waraddada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rabbi zidni ilma. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengulang-ulang ayat yang berbunyi Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Ya. Waraddada Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Sa'id ibn Jubair pernah mengulang-ulang ayat
yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah pada hari ya ketika kita semua ini dikembalikan kepada Allah. وردد أيضا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. Begitu juga beliau pernah mengulang-ulang ayat di surat Ghafir ini. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. Kelak mereka akan mengetahui apa izil aghlalu fi a'naqihim, ketika ya belenggu itu dipasang di leher mereka. Nah, ini azab ya tentunya. Waraddada aydan ma gharraka bi rabbikal karim. Dan beliau juga pernah mengulang suatu ayat, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, apakah yang telah memperdayakan kita semua ya, terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih. Ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi apa yang membuat kita ini berdosa kepada Allah Zat yang maha pengasih. Naam. Jadi ini ayat-ayat yang perlu kita renungkan. Wa kana ad-dhahhak ya idza tala lahum min fawqihim dhulal minan nari wa min tahtihim dhulal raddadaha ila as-sahar. Bahwa ad-dhahhak ketika beliau membaca salah satu ayat di surat Az-Zumar, dan di atas mereka itu lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya mereka juga apa? Ada lapisan-lapisan api yang disediakan bagi mereka. Nah, ini azab bagi penghuni neraka. Maka Dhahhak pun beliau mengulang-ulang ayat ini sampai dini hari. Naam. Taib. Ikhwah asatidzah sekalian rahimakumullah. Ada satu hal yang memang perlu kita coba pahami, bahwa kalau kita melihat keterangan dari ulama kita, apa yang disebutkan Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, bagaimana ulama kita ini mereka itu membiasakan atau kebiasaan mereka itu membaca Al-Quran adalah di tengah malam. Karena ini Masya Allah, ini catatan penting buat kita. Ini perlu kita garis bawahi. Kita lihat keterangannya bahwa mereka membaca Quran, mentadaburi, mengulang satu ayat berulang kali sampai waktu sahur, sampai waktu sahur, sampai waktu sahur, atau hingga pagi hari, ya, atau hingga masuknya waktu subuh. Ya, ini menunjukkan bahwa kebiasaan ulama kita atau kebiasaan orang-orang saleh terdahulu, mereka itu baca Qurannya di tengah malam, di saat manusia tertidur, di saat waktu yang sangat sunyi dan sangat tenang. Di saat itulah kita memperkuat tadabbur kita dan khusyuk kita dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan ini motivasi untuk kita semua, ikhwah asatidzah sekalian, terutama kita ini yang Allah berikan nikmat Al-Quran. Yuk kita coba pelan-pelan istiqamah. Ini juga nasihat untuk kami pribadi dan untuk kita semua tentunya. Ya, kita harus punya waktu spesial dengan Al-Quranul Karim. Kita harus punya interaksi yang intens. Interaksi yang menghadirkan khusyuk dan tadabbur dengan Al-Quranul Karim. Dan di antara waktu terbaik yang diriwayatkan ulama kita semua, yaitu di tengah malam. Atau paling tidak di sepertiga malam yang terakhir. Dan ini kita melihat, ini harus kita garis bawahi ini. Sekali lagi sampai waktu sahur. Sampai waktu sahur. Dan ini berulang kali kita dengar redaksi dari Al-Imam Nawawi yang diriwayatkan oleh beliau. Jadi ini poin penting buat kita bahwa salah satu waktu terbaik untuk tadabbur dan khusyuk
dengan bacaan yang kita baca, ya, yaitu di tengah malam atau di sepertiga malam. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, ya, untuk bisa istiqamah membersami Al-Qur'an ini, dan juga Allah berikan kita taufik agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat kita semua insyaallah. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan di kajian kita kali ini. Kurang lebihnya Anda minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum ajma'in ya Rabb. Naam, silakan yang ingin keluar dari ruang Zoom, tafadhalu.